Iya, namanya siapa? Alif. Alif. Saudara nampak bohong. Dari tadi saya tanya siapa saja yang tinggal di situ, nggak disebut nama Alif. Baru sekarang saudara sebut. Oh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Balkis Manisang di Perempuan Bicara. Ini adalah pemandangan yang Anda mungkin sering sekali lihat di layar TV, sidang demi sidang yang kita ikuti bersama, dan banyak sekali hal yang menarik perhatian. Salah satunya adalah bagaimana keterangan dari asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Candrawinata, yaitu Susi begitu ya, yang kemudian dianggap berkelit dan berbohong. Bagaimana ART dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawati ini membawa banyak tanya di banyak benak. Dan apakah ia bisa dikenakan hukuman jika diketahui melakukan kebohongan dalam kesaksiannya? Kita akan berbincang dengan narasumber saya yang sudah hadir di Perempuan Bicara. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Mbak Feby Mutiara Nelson, pengamat hukum Universitas Indonesia. Mbak Feby, apa kabar? Baik, Mbak Balkis. Selamat ulang tahun loh Mbak Balkis. Oh, terima kasih Mbak Feby. Terima kasih sudah hadir di Perempuan Bicara. Sama-sama. Baik, lalu kemudian apa kabar juga Mbak Popi Amalia, psikolog kita. Apa kabar Mbak Popi? Alhamdulillah sehat. Baik. Selamat ulang tahun juga. Oh, terima kasih Mbak Popi. Baik, kita malam ini akan bahas soal keterangan dari ART Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Kita tidak hanya bertiga di sini, akan nanti bergabung juga Ibu Elsa Syarif ya, pengacara. Lalu kemudian langsung juga bergabung dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, yaitu Ibu Susi Laningtias. Ibu Susi, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam Mbak Balkis. Selamat ulang tahun Mbak Balkis. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi. Sehat Ibu di Palu? Alhamdulillah. Ya, kita berharap bisa bergabung dan berbincang di sini ya Ibu Susi ya. Tapi tidak apa-apa, tidak akan mengurangi isi dari analisa dari Ibu Susi. Kita akan lihat dulu, simak dulu bagaimana keterangannya. Kesaksian asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Candrawati, Susi dan Kodir atau Diryanto di persidangan diragukan oleh majelis hakim dan jaksa. Pasalnya keterangan Susi dan Kodir dinilai berubah-ubah dan berbelit-belit. Bahkan majelis hakim dan jaksa sempat mengancam akan mempidanakan Susi dan Kodir. Iya, namanya siapa? Alif. Alif. Saudara nampak bohong. Dari tadi saya tanya siapa saja yang tinggal di situ, nggak disebut nama Alif. Baru sekarang saudara sebut. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Ferdy Sambo. Iya yang mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya Om Romer dan Om Yogi yang mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya yang mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kenapa nggak saudara jelaskan di BAP seperti itu saudara ini? Enaknya aja. Ini keteranganmu. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim ini. Ini yang nggak nyambung, belum nyambung ini. Saudara majelis hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Baik. Dan alhamdulillah sudah langsung bergabung juga dengan kita pengacara senior Ibu Elsa Syarif. Ibu Elsa, silakan Ibu Elsa. Oke, terima kasih Ibu Elsa sudah bergabung di Perempuan Bicara. Tadi kita lihat sedikit keterangan ya pemirsa, ini soal keterangan saksi dari ART Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Berkelit, banyak berbohong, diduga seperti itu karena ini ada konfrontatif juga ya, atau konfrontasi juga dari misalnya Eliezer begitu ya, yang langsung melakukan keberatannya begitu terhadap beberapa kesaksian Susi dan yang ART lainnya. Nah, ada pertanyaan, ini settingan atau bukan? Lalu kemudian dipertanyakan apakah ada tekanan? Ini kan harus dibaca juga ya dari ekspresi kesaksian. Saya yakin semua narasumber dan tentunya yang langsung bergabung juga dari Palu, Ibu Susi sudah mulai membaca seperti apa. Tapi saya ingin tanya dulu yang pertama ke Mbak Feby. Oke Mbak Feby,
ini biasa kita hadapi di persidangan, dugaan berkelit, dugaan berbohong, dan lain-lain. Seperti apa? Iya, baik Mbak Bilkis. Ini suatu hal yang memang menarik ya untuk kita Ya. bahas. Untuk hak ingkar sebenarnya kalau mau berbohong di dalam persidangan itu, hak ingkar itu ada di terdakwa. Ya, jadi yang bisa berbohong itu adalah terdakwa. Sesungguhnya kalau saksi di dalam persidangan mestinya tidak bisa berbohong. Karena apa? Karena dia kan sudah disumpah. Nah, karena dia sudah disumpah, dia harus bicara tentang apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, dan apa yang dia lihat. Oke. Nah, mungkin di sini kalau dalam kasus ini kalau saya lihat, Susi itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena ada hubungan relasi kuasa. Dia sampai saat ini kan masih bekerja di sana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin ada settingan dalam hal ini karena dilihat dari beberapa tayangan-tayangan yang kita lihat di saat dia didengarkan keterangannya di depan persidangan, banyak hal-hal yang disampaikan oleh Susi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang lainnya. Oke. Itu padahal hal-hal yang sebenarnya itu fakta. Nah, kalau dikatakan dia berbohong tidak sesuai dengan BAP, justru dia sesuai dengan BAP. Itu yang membuat jadi uniknya kan apa yang dikatakan oleh saksi yang di depan persidangan itulah yang menjadi alat bukti yang kuat mestinya. Oke, jadi BAP BAP bisa itu dikesampingkan. Iya, betul. Oke. Tapi ini dia sesuai dengan BAP tapi terkesan dia menghafal BAP memang. Karena ada pada satu saat hakim bertanya kepada dia, belum selesai hakim bertanya dia sudah menjawab. Artinya dia sudah tahu apa yang akan ditanyakan dan kira-kira akan menjawab apa. Oke. Kemudian ada satu masa hakim bertanya hal fakta yang tidak ada dalam BAP, Ya. dia terkesan berpikir lama. Padahal itu sebenarnya kan hal yang sehari-hari ada di dalam rumah itu. Oke. Mestinya kan tidak begitu kalau memang itu apa yang dia lihat, dia alami dan apa dia. Nah mungkin kejadian ini banyak hal yang menyebabkannya. Bisa jadi tadi ada relasi kuasa, ada tekanan, kemudian ada ketakutan. Ya. Nah itu banyak hal kemungkinan terjadi. Kita langsung cross check ya kepada praktisinya nih, Ibu Asa Syarif. Kan suka bawa saksi ya ke persidangan. Nah, ketika sempat ada sindiran begitu dari Pak Hakim ya, yang mulia mengatakan kamu saat ditanya oleh jaksa atau saya seperti sakit gigi, tapi jika ditanya oleh pengacara lancar. Ini kan jadi pertanyaan, ini settingan atau bukan, hafalan atau seperti apa? Jadi esensinya saksi bisa berbeda dalam pace atau kecepatan, ketepatan, akurat menjawab itu seperti apa sih Ibu Asa? Iya, kalau melihat kondisinya, Iya. Susi itu kan seorang pembantu yang masih dalam kekuasaan dari terdakwa. Ya, dia terima gaji dan dia masih bekerja di sana, sehingga itu bisa dimaklumin. Sebetulnya yang berperan keras di sini adalah hakim. Hakim bisa memberi peringatan berkali-kali jika dia melakukan suatu keterangan tidak benar, dan itu kan bisa kelihatan pengalaman dari hakim maupun jaksa itu bisa lihat bahwa dia memang telah menghafal BAP. Dan saya melihat informasi bahwa waktu membuat BAP itu pada waktu masih kekuasaan Sambo masih ada, ya Pak Sambo itu masih ada, sehingga ada dipasang seperti handset di sini sehingga menjawabnya ada yang mendiktekan. Oh ini informasinya betul adanya? Bu Asa? Sempat dibuka waktu itu salah satu saksi yang mengaku hal ini, karena saya ngikutin ini semua ya. Tapi saya nggak tahu apakah Susi itu termasuk atau enggak. Oh jadi ada salah satu saksi tapi tidak bisa disebutkan namanya? Saya lupa namanya ya. Yang memakai handsfree? Sempat diketahui oleh penyidik, akhirnya dibuka. Jadi ini fakta ya? Iya, Bu saya Asa, bisa membaca dikonfirmasi itu. Ya, waktu itu keterangan saksi siapa ya? Salah satu ajudannya yang saya lupa namanya. Oke, tapi ini terjadi, bisa dipertanggungjawabkan ya Bu Asa informasinya? Waktu itu iya, dia bicara di persidangan. Di persidangan? Bahwa tapi tidak sampai selesai. Jadi ini indikasi apakah demikian. Ya, saya tidak mengatakan Patut diduga ya? Patut diduga, tidak mengatakan bahwa Susi akan begitu, tapi salah satu ajudannya akhirnya diketahui oleh penyidik sehingga ketahuan. Yang juga menjadi saksi? Iya, menjadi saksi, dan dia mengatakan di persidangan ya, kan kita nggak waktu penyidikan nggak tahu. Oke. Ya, dia mengatakan di persidangan, jadi ada indikasi. Dan kemudian Enggak, sebenarnya praktek seperti ini normal nggak sih Bu nggak Asa? normal karena kita nggak pernah bisa begitu. Pernah terjadi tidak?
Selama saya belum pernah terjadi ya. Oke. Saya cek aja nih Mbak. Karena kita nggak bisa pakai handphone aja nggak bisa kalau mendampingi di penyidik juga handphone kita disimpan ya, ditaruh ya Oke. nggak bisa. Nah kemudian soal misalnya tidak di headset itu dia mungkin dia dihafal terus menerus dihafal. Dan dia kan bukan orang yang sekolah tinggi yang bisa menghafal, Ya. Sehingga kalau pertanyaan hakim itu berbeda, logikanya tidak jalan. Nah untuk itu sebetulnya hakim mempunyai satu senjata yang bisa memperingati untuk dikaitkan dengan pasal 242 KUHP. Oke. Kalau dia memberikan keterangan palsu kena 7 tahun, kalau memberatkan terdakwa kena 9 tahun. Itu bisa digunakan dan bisa memerintahkan jaksa segera dia ditahan untuk diperiksa tersendiri. Tapi untuk memberatkan terdakwa bukan meringankan Enggak, terdakwa. semuanya. Oh, semuanya. Memberi Oke. keterangan palsu itu ancaman hukumannya 7 tahun. Tetapi kalau memberatkan terdakwa lebih berat lagi 9 tahun. Tapi ini kan tujuannya meringankan Iya, kan. betul. Nah itu kena 7 tahun ancaman hukuman tertingginya. Nah ini kalau dilakukan itu bisa diperiksa dulu. Saya pernah dulu waktu kasus Nazarudin ya. Ya. Waktu kasus Nazarudin kan tidak memakai waktu kita meragukan dia memakai hijab. Kita ada saksi ya waktu itu ya. Saksi siapa saya lupa namanya Iya, juga. Kita minta diperiksa sehingga kami memeriksa semua apakah ada sesuatu barang di suatu alat di badannya. Oh jadi itu ada pemeriksaannya sebelum mulai sidang? Ada, karena permintaan dari saya kami terus diperiksa dengan jaksa untuk memeriksa apakah ada membawa sesuatu di hijabnya. Oke. Dan kita ketahui Susi itu sebelumnya kan ada foto-foto keluarga tuh, dia nggak pakai hijab. Nah tetapi khusus untuk persidangan dia menggunakan hijab. Sehingga kita menganalisa kan ada kesaksian ini mengatakan pernah memakai headset dan akhirnya ketahuan. Kemudian dia tadinya tidak pakai hijab, menggunakan hijab. Saya tidak tahu apakah dalam persidangan itu pernah dimintakan oleh jaksa untuk memeriksa spesial oleh petugas perempuan, jaksa perempuan untuk melihat menggunakan sesuatu di telinganya. Dan itu krusial sekali. Iya. Oke, kita akan lihat dulu momen ya yang terjadi pada saat sidang saksi saat itu Susi ya sedang bersaksi ya. Kita lihat dulu dan saya meminta mungkin Mbak Popi untuk langsung menganalisa. Kita putar dulu. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Kalau saudaranya keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Setiap hari. Yang ini saudara jawabnya susah. Tidak juga. Tidak juga. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling? Atau tidak pernah sama sekali? Semenjak Putri Chandrawati pindah. Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Kita akan dengarkan analisa Mbak Popi sesaat lagi ya di Pertemuan Bicara. Baik, kembali di Perempuan Bicara, saya ingin langsung ke Mbak Popi ya. Tadi sudah kita lihat ekspresi dari Susi
Apa yang bisa dibaca dari situ Mbak Popi? Ya, dari gambaran tadi itu kan ada beberapa pertanyaan ya. Jadi gini, saya mengambil basicnya dulu secara psikologis gitu setelah saya pelajarin ya. Jadi kalau misalnya kalau orang jawabannya itu benar, akurat, dia akan menjawab spontan. Oke. Nah, sama hal dengan Susi ini. Jadi kalau misalnya jawaban ditanyakan sama hakim itu jawabannya benar, maka dia akan jawabnya spontan. Tapi kalau misalnya ada penundaan itu Ini seperti yang kita lihat ya. ya, Mbak ini Popi? kan lihat ke atas ya. Di sini lihat ke atas kita harus samain dengan kalimat yang diajukan. Ya. Jadi kita harus dengerin dulu kalimatnya, baru kita ngasih statement gitu kan. Jadi kalau micro expression itu kan word per word gitu. Jadi satu kata per kata kita lihat ekspresinya. Oke. Di sini kan pertanyaannya kalau memang tadi kita udah dengar sama-sama nih, ikut pindah nggak? Ikut, itu cepat, itu akurat. Kemudian pas lagi ditanyakan apakah Pak Ferdi Sambo sering ada di rumah Saguling, dia diam lama ngelihat ke atas gitu kan. Berarti ada pending. Ini ya. Lihat spending, lihat ke atas. Memending itu mengambil informasi dari otak sebelah kiri. Menahan ya, menahan berbicara. Iya, dia menahan dulu untuk memfreeze-kan pikirannya untuk mengkolek informasi dari di sebelah mana informasi tersebut disimpan gitu loh. Jadi berpikir dulu, ini jawabannya apa. Maka pada saat dia berpikir dulu jawabannya apa, tidak langsung spontan, ia berusaha memberikan jawaban yang tepat nih gitu loh. Tapi perbedaannya menahan untuk menjawab karena mengingat dengan menahan menjawab untuk menghafal itu apa? Kalau menghafal bisa berpikirnya gini, kayaknya nggak ada dalam hafalan aku nih. Kok ini memang pakai hafalan ya? Nggak, maksudnya gini, kan tadi pertanyaannya itu tuh, Iya. bedanya apa antara mengingat dan menghafal? Menghafal gitu. Kalau mengingat dia akan hati-hati. Karena sebelumnya udah ada statement, kamu kalau ngasih jawaban salah-salah nanti kamu bisa jadi terdakwa loh. Itu membuat ia memendingkan jawaban nggak boleh salah, jawaban nggak boleh salah. Tapi dia berpikir jawabannya apa ya? Ada 3 alternatif, tidak ada dalam hafalan gitu kan, kemungkinan tidak ada dalam memorinya atau tidak paham dengan pertanyaan itu sehingga mencari data yang mana ya? Karena pertanyaannya seberapa sering. Seberapa sering itu dia berpikir, kayaknya karena jawabannya di menit kesekian, seberapa sering kan berkali-kali ya hakim bertanya ya, itu ada jawaban yang menurun. Sering ke Saguling. Jadi tadinya intonasinya agak sering, yakin gitu ya, itu menurun. Kita ngeliat di ujung kalimatnya menurun. Menurun itu setelah ngelihat ke atas ya, melihat ke atas itu dia hope, harapan. Mencari-cari alternatif. Makanya lihat ke atasnya kanan sama kiri. Jadi kalau kanan itu mengambil dari otak sebelah kanan atau otak sebelah kiri nih. Nah data itu gak ada. Di data di kedua otaknya gak ada. Jadi kalau dugaannya tadi dugaan berbohong atau dugaan berkelit, tidak pandai berkelit atau berbohong? Tidak ada di dalam pikirannya. Bisa jadi asumsi tidak dilatih, bisa jadi asumsinya tidak ada informasi itu, bisa jadi asumsinya sering itu ya apa ya sering. Karena pada saat dijawab intonasi menurun, itu ragu. Dan ini dinilai pasti? Ragu itu berarti ada kecemasan, enggak yakin, makin nurun. Karena berarti asumsi saya bisa jadi memang tidak ke sana. Tidak rutin, bisa jadi cuman sekali tapi tidak nginap. Karena dia harus mempertahankan konsistensi jawabannya. Jadi dia kenyataannya bisa saja seperti itu. Baik. Berarti kenyataan memang dia tidak menyediakan makan pagi, dia memang tidak ada kejadian itu karena di kepalanya tidak ada informasi ngasih makanan itu. Makanya dia nyari-nyari informasi nggak dapat di kepalanya. Jawabannya dugaannya tidak yakin ya jadinya? Iya tidak yakin. Berarti memang Pak Ferdi Sambo tidak ada di sana kemungkinan besarnya. Itu bisa dianalisa dengan tidak cukup sulit begitu ya? Kita ngelihat lagi pada saat video selanjutnya, pada saat dikonfrontir nih kedua-duanya, makanya si Baradae itu kan
pada saat saya keberatan akan statement pertama, kedua, ketiga, lihat nggak ekspresi wajahnya? Nunduk, tidak berani ngelihat sama sekali di video. Oke. Nunduk Oke. itu artinya apa? Nggak berani. Bahwa informasi tersebut benar adanya, asumsi pertama. Nunduk karena pengalaman emosional, nunduk Oke. karena mungkin banyak kamera atau tertekan. Tapi Iya. yang jelas kalau memang itu benar dia akan tegak dong. Dan cukup yakin. Ya, Baik. posisi badannya juga tidak tegak. Kalau Baik. Baradae kan open ya, jadi kalau Ya. open semuanya begini berarti dia siap menerima informasi. Tapi Baik. perhatiin, Susi itu maju dan nutup. Oke. Oke, saya mau ke Ibu Susi nih, karena tadi mohon maaf. Ibu Susi. Iya benar, ke Ibu Susi. Saya mau ke Ibu Susi Oh, iya, karena iya. Ada ini Ibu tadi Susi, menyambung kaget. dari Mbak Popi ya. Ini kita lama-lama kayak hakim juga salah menyebut nama ya, karena saking banyaknya nama dalam persidangan. Oke, Ibu Susi yang di Palu, Wakil Ketua LPSK. Ibu Susi, oke. Ibu yang paling paham betul di sini definisi saksi, apalagi yang dalam perlindungan LPSK. Tapi saksi-saksi yang dihadirkan untuk pihak terdakwa begitu ya, yang dilihat dari Ibu Susi secara general, mereka saksi yang seperti apa? Silakan Bu. Yang pertama, saya masih ada kejanggalan ya soal saksi-saksi yang dihadirkan tuh. Hari Senin yang lalu misalnya itu kan sidangnya Baradae bersama dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ya. Nah itu kan kompak tuh, mereka tidak hadir tuh, tidak ada satupun yang hadir. Yang hadir hanya provider dari XL, terus kemudian driver ambulan, terus petugas PCR. Ya. Nah sementara itu semua nggak hadir, itu ada apa gitu ya. Terus kemudian berkali-kali kalau kita mengikuti persidangan ini, saksi-saksi ART ini berkali-kali juga berkelit-kelit dan bahkan hakim juga menyatakan jangan bohong. Jadi bukan kita nih yang ngomong, jadi langsung majelis hakim yang menyampaikan. Jadi masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya ragukan, bahkan terakhir ketika tadi ya ada cuplikan sebelumnya juga saya kemarin ya kalau nggak salah saya lihat juga cuplikan tersebut bahwa kalau ditanya sama pengacara penasihat hukum cepat sekali gitu ya, tapi giliran ditanya oleh jaksa sama hakim lambat gitu. Nah ini yang menurut saya ada apa? Saya juga patut curiga sih sebenarnya mereka ini ada apa gitu? Adakah settingan tertentu berkaitan dengan itu gitu ya, berkaitan dengan kesaksian-kesaksian yang dibangun gitu. Oke, Ibu Susi, jadi kalau ini sederhananya kalau menurut Ibu Susi, saksi-saksi ini layak nggak ada di dalam persidangan itu? Karena banyak ini ya diduga berbohong dan berkelit ya. Layak tidak mereka di persidangan itu? Nah kan mereka aja di BAP, salah satu hal problemnya kan sudah ada di BAP. Yang kedua kalau bagi kami ya, kalau dia tidak punya etikat untuk mengungkap kejahatan, ya kalau bagi LPSK nggak mungkin kita lindungi dan nggak layak sebenarnya, karena kita tidak melihat kevalitan dari fakta-fakta dari kesaksian atau keterangan yang disampaikan oleh para ART ini gitu, yang cenderung malah mengaburkan kejahatan yang ada, fakta-fakta yang ada, sepertinya seperti itu. Oke, ukuran Ibu Susi ya dari LPSK ya, menilai saksi di garis manakah yang memang harus diberikan perlindungan begitu? Kan ini agak sulit ya Ibu Susi, kalau kita lihat Eliezer misalnya dengan cukup confidence dia membantah beberapa pernyataan dari atau kesaksian dari ART, Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Tapi bagi Ibu Susi sendiri, bagaimana menarik garis mana saksi yang harus dilindungi dan tidak? Yang pertama itu kan saksi-saksi ini ya mau mengungkap kejahatan, itu aja yang pertama. Dengan itikat baik. Kalau tidak ada itikat baik ya nggak mungkin fakta-fakta yang diketahui, yang dirasakan, yang dialami, yang dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi tidak akan terungkap. Itu sebabnya kita juga memberikan perlindungan juga kita pilih-pilih, nggak semua saksi yang kita lindungi itu, tidak semua saksi dapat kita lindungi. Nah kalau dia mau mengaburkan mengaburkan informasi, keterangan, fakta ya nggak bakal kita akan berikan perlindungan gitu. Nah sebenarnya dulu pertama-tama ya kasus ini muncul, kita juga menyampaikan kalau memang ada kebutuhan. Pada saat itu saya hadir di rumahnya Bu PC ya, saya sampaikan bahwa kalau memang ada saksi-saksi lain yang butuh dilindungi kami siap gitu ya. Nah ini tidak muncul, baik Pak Kuat ya pada saat itu, Kuat Ma'ruf juga sebenarnya kan masuk dalam jaringan di
peristiwa yang ada pada saat itu, yang ada apa yang berkembang ya, informasi yang berkembang soal peristiwa itu ada Kuat Oke. Ma'ruf. Nah itu kan harapannya Kuat Ma'ruf, terus kemudian Susi dan sebagainya itu masuk apa bisa kami lindungi kalau memang benar-benar ya memang mereka dalam kondisi terancam, terus kemudian Oke. berkomitmen dan punya etikat baik, tetapi nyatanya juga tidak ada apa permohonan pelindungan itu Baik. kepada kami. Oke, saya quote dulu sebelum saya lanjut nanti dengan bagaimana Bu Elsa menanggapi ini ya. Saya quote dulu tadi dari Ibu Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK, saksi-saksi yang dihadirkan ini ya, khususnya yang baru ini ya, Ibu Susi, yaitu mungkin contohnya Susi dan Kodir misalnya, itu tidak layak begitu ya ada di dalam persidangan. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Ini saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir nih. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin nih. Ditanya, bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepat banget jawabnya. Ya. Besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Termasuk si Damson tadi. Tadi ditanya, saudara terdakwa Ferdi Sambo PCR. Ikut PCR, ditanya penasihat hukum tidak tahu. Aduh. Oke, penekanan dari hakim yang cukup satir ya kepada saksi-saksi ini. Bu Elsa, kalau sudah hakim pun sudah sampai batas itu ya untuk kemudian bertanya ini kenapa sih kalian seperti ini dan lain-lain, itu masih layak untuk dipakai atau seperti apa Bu Elsa? Ya soal itu tetap hakim akan memeriksa semuanya sampai selesai. Dan nanti kan ada namanya ada namanya fakta yuridis, Ya. itu adalah persesuaian dari saksi-saksi itu. Kalau ada saksi-saksi yang tidak nyambung itu nggak akan dimasukkan. Nah misalnya Ibu PC digendong. Misalnya itu faktanya benar, video kesaksian A, B, C, D. Ya. Dan misalnya ada foto gitu. Itu adalah persesuaian. Tapi kalau namanya fakta persidangan, apa yang terungkap bisa bohong, bisa tidak bohong. Tetapi fakta persidangan itu adalah persesuaian dari keterangan-keterangan saksi, terdakwa dan juga barang bukti. Nah ini kenapa lancar? Kan waktu di dalam persidangan kan berkas perkara itu diberikan kepada jaksa dan lawyer. Dan lawyer itu kan kebetulan itu kan anak buahnya semua. Sehingga lawyer itu bisa membriefing yang pertanyaannya pasti pertanyaan dalam BAP. Jadi dia menghafal bla 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 dan itu berhari-hari mungkin. Yang memang biasanya kalau di luar negeri itu saksi-saksi seperti itu kan diasingkan. Di sini kan LPSK definisinya diisolasi begitu ya? Diisolasi. Definisi LPSK di sini kan saksi yang mau meminta perlindungan, takut diancam. Tapi kalau di luar negeri jaksa itu menyimpan saksi-saksi. Tapi kita nggak bisa fleksibel. Coba kita tanya kita belum ada hukumnya itu yang mana saksi-saksi kunci itu diperiksa dan dilindungi oleh jaksa sendiri tanpa permintaan. Tanpa permintaan itu. Biasa malah kalau kita namanya saksi mahkota sama-sama ditahan. Oke. Itu saya yang langsung konfirmasi hukumnya deh, Ibu tidak Susi. ada di Indonesia. Oke, saya nggak tahu ini sudah diklasifikasikan mana yang saksi mahkota atau yang bukan mahkota, tapi paling tidak Ibu Susi bisa tidak ada fleksibilitas dalam kondisi seperti ini ya untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi langsung. Bisa saja kalau memang dilindungi oleh LPSK gitu ya, kita pasti akan ini dulu kan kita amankan dulu saksi. Biasanya memang seperti itu Mbak Balkis, kita beberapa hari menjelang persidangan kita amankan dan pasti koordinasi juga dengan jaksa penuntut umum. Tapi benar dari yang disampaikan Bu Elsa Sarif, kita tidak punya
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan identitas. Ya memang ada tulisannya kerahasiaan identitas, tapi at the same time itu tersangka terdakwa itu berhak mendapatkan BAP, sementara semua kesaksian ada di situ. Kalau di sistem di Amerika kemarin yang pernah kami diskusi dengan teman-teman jaksa di Amerika, mereka itu menyampaikan bahwa ada yang namanya istilahnya jendu sama jondu. Jadi ada saksi-saksi yang memang tidak masuk di dalam berkas ya, istilahnya di berkas ya. Nah mereka akan tiba-tiba jadi dihadirkan. Nah itu pasti aparat penegak hukumnya itu sudah berkoordinasi sebelumnya bahwa nanti ada saksi yang akan dihadirkan yang itu tidak diketahui semua orang, yang itu rahasianya benar-benar dirahasiakan gitu, identitasnya. Bagi LPSK lebih fleksibel atau mungkin lebih akan optimal yang mana, Ibu Susi? Sebenarnya kami sih harapannya juga ada yang mekanisme tadi ya, jendu sama jondu ya. Karena dalam beberapa kasus itu kami butuh banget gitu ya untuk dirahasiakan identitas terlindung kami, karena menyulitkan kemudian kalau kemudian di BAP ada alamatnya, terus namanya, identitasnya, apalagi KTP kemudian misalnya majelis hakim ketika memanggil saksi dibacakan KTP identitasnya. Ini kan sepertinya di undang-undang ada soal kerahasiaan identitas, tetapi ternyata prakteknya tidak demikian. Nah, jadi masih separuh gitu ya istilahnya. Oke, mudah-mudahan ada pembaruan ya. Ini memang pasti lama prosesnya, tapi paling tidak harus disuarakan begitu ya Bu Susi ya. Oke, saya ingin ke Mbak Feby dulu. Mbak Feby, settingan atau bukan, jika ada dugaan berkelit dan berbohong, itu harus dipertahankan atau hakim bisa men-switch skenario yang ada? Iya. Kalau untuk men-switch skenario yang ada, hakim kan tidak memang sedang berskenario juga mengikuti skenario. Tapi kita harus tahu bahwa kenapa hakim melakukan itu, tetap mendengarkan dan malah meminta Susi setiap ada pemeriksaan saksi-saksi harus hadir. Tujuannya apa? Hakim ingin melihat bahwa keterangan Susi ini betul atau tidak, sehingga harus di cross check dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Tapi walaupun demikian kita juga ada sistem pembuktian kita itu kan 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Tujuannya apa? Sekarang adalah tujuannya kenapa saksi-saksi ini didengarkan semua untuk meyakinkan hakim. Nah sekarang kita kan lihat hakimnya juga nggak yakin dari awal. Jadi walaupun dia mau ngomong apa aja kayaknya hakimnya ujung-ujungnya udahlah kamu bohong gitu ya. Jadi satu kebohongan udah bisa. Udah sebenarnya ya itu sudah diragukan karena biasanya kita agak sulit ya melihat ekspresi hakim dia ragu atau tidak dengan keterangan saksi. Selama ini begitu yang kita lihat. Tapi saya nggak minta Mbak Popi baca ekspresi hakim sih ya. Saya juga tidak ahli ekspresi, tapi saya melihat celetukannya gitu ya, keraguannya. Berapa kali dia mengancam tentang pasal 242 gitu ya, bahwa kamu berarti bisa kalau sudah diragukan buat mereka bersidang untuk apa lagi? Itu tadi untuk melihat kesesuaian antara keterangan Susi dengan keterangan saksi yang lainnya. Karena kan butuh dikuatkan keterangan saksi yang lain. Jadi justru semakin banyak fakta-fakta yang dibantah oleh saksi lain misalnya atau diketahuan berkelit dan berbohong, makin tidak ringan dong untuk terdakwa. Iya betul. Sebenarnya, tapi masalahnya ini kan mereka berkelitnya di bukan pasal 340. Keterangan Susi ini nggak ada kaitan dengan pembunuhan berencana. Nah, kenapa masalahnya? Itu dia. Itu kenapa? Ini kan memaksakan tadi ya dugaan pelecehan seksual. Betul. Ini yang dipaksakan, padahal tidak disidangkan. Itu dia. Pasalnya dakwanya 340, tapi berkelit di pasal yang tidak ada disidangkan. Nah, pertanyaan saya kenapa hakim terus menunggu kesesuaian ini? Itu dia. Kan nggak relevan lagi. Ya, kalau saya melihat justru akhirnya yang tadi jangan sampai ke bawah sama skenarionya pihak sana. Karena apa? Karena kalau itu yang terungkap bahwa betul kejadian di Magelang itu, maka itu kan menjadi hal yang meringankan. Tapi kan tidak disidangkan pasalnya Mbak Feby. Iya, tapi meringankan untuk faktor dia melakukan pembunuhan itu. Tapi bukan menghapuskan pemidanaan ya, cuma dapat meringankan kenapa dia melakukan itu. Sebentar, meringankan artinya membunuh tapi ada motifnya meringankan. Membunuh karena motif mempertahankan kehormatan keluarganya. Nah, mempertahankan saat sedang terjadi kan kejadian. Mohon maaf, saya definisi saya belum dapat nih. Mempertahankan itu kan mempertahankan kehormatan adalah saat itu kejadian kan, kekerasan seksual atau dugaan pelecehan seksual. Saat itu terjadi. Kalau sedang terjadi apa yang dipertahankan? Nah, masalahnya kan tidak ada kejadian itu gitu. Nah, ini yang digalikan oleh si hakimnya atau jaksanya bahwa itu betul atau tidak, motif rangkaian kejadian itu betul ada atau tidak. Nah, kalau seandainya betul ada, ini bisa menjadi alasan peringan. Kalau seandainya betul ada kejadian itu di sana. Tapi kan kalau tidak ada, ya tidak ada alasan peringan. Justru malah menjadi alasan pemberat karena dia berbelit-belit. Sebentar, gitu meringankan untuk tadi mempertahankan kehormatan. Kalau terjadi. Tapi kan, mohon maaf, katakan ada. Katakan kita membuat ikut skenarionya, ada katakan.
katakan ada, lalu mempertahankan kehormatan. Kan kejadiannya sudah lewat dari hari pembunuhan, mohon maaf. Ya, itu dia. Kalau kita bawa lagi nih, kalau ada ya hukum adat ya yang dikatakan bahwa dia akan melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan itu terhadap kehormatan keluarganya, itu harus dilakukan oleh tangannya sendiri, bukan dilakukan oleh tangan orang lain. Dan kemudian dia akan menyerahkan senjata yang dia gunakan itu kepada siapa yang akan menghukumnya. Saya sudah melakukan itu demi menjaga kehormatan keluarga saya, silakan saya mau diapakan. Itu untuk kaitannya dengan ini. Itu bisa meringankan. Kata, ini kan dia menyuruh orang lain, ini bukan dia yang melakukan sendiri dengan Berarti tangannya. bisa diringankan atau tidak? Ya kalau itu pasti tidak, karena kan dia tidak melakukannya, menyuruh orang lain lagi, bukan dia yang melakukan itu. Oke, baik. Gitu kan? Jadi kita masih bertanya. Strategi. Oke, saya nggak mau Popi juga ya, tapi ini jadi bahan pertanyaan, kenapa harus, mohon maaf ya, saya dengan segala rasa hormat dengan tentu hakim dan jaksa dan yang lain, tapi banyak sekali energi yang terbuang untuk memasangkan pasal yang tidak disidangkan. Sesaat lagi ya kita akan bahas di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Ada momen juga pada saat persidangan ya, ART Susi memeluk Ibu Putri ya. Sebaliknya juga pada saat bersiap-siap Pak Ferdisambo juga ada berpelukan juga dengan Susi. Ini artinya apa sih Mbak Popi kalau dilihat? Mereka ingin memperlihatkan apa? Ya, nah ini dia cium tangan ya, Cium peluk-peluk. Ini memperlihatkan memang keterikatan atau bonding yang bagus banget, itu peluknya sampai tepuk-tepuk sampai dalam banget ya. Ini berarti hubungannya deket banget, sampai diyakinin megangnya juga dengan lembut gitu kan. Memang hubungannya deket sekali. Kemudian pada saat tengah Pak Ferdisambo cium tangan, berarti Mbak Susi ini respect, menghormati, hubungannya deket banget sama ibu. Jadi artinya memang bekerja dengan sepenuh hati ya, memberikan apa aja. Sebagai image atau citra yang terpancar di momen itu apa yang bisa dibaca? Kalau sebagai image sih baik, hubungannya baik, memperhatikan anak buah seperti dengan, tidak ada jarak ya jadinya. Ya, tidak ada jarak dan juga hubungannya baik sebenarnya kan, gambarannya gitu kan, nggak ada bonding sama, nggak ada sama sekali segen gitu kan. Kemudian cium tangan, respect, memperhatikan anak buah, karena nggak berapa lama dari hal tersebut ada sebuah statement penyesalan kan. Kan jedanya nggak berapa lama dengan penyesalan bahwa apa yang telah dilakukan sampai gara-gara kejadian ini adanya terpending pernikahan gitu kan. Salah satu anak buahnya harus ada yang pending pernikahan. Jadi dan itu juga disampaikan dengan rasa simpati yang begitu dalam gitu loh. Jadi itu memberikan gambar, akhirnya orang-orang kan ngebentuk sebuah persepsi, tuh lihatnya sebenarnya dia tuh sayang sebenarnya sama anak buah ini kayaknya. Nah, dari kedekatan itu Mbak Popi, ini kan ada beberapa kebohongan Susi yang dibantah juga. Contohnya kan Baradae juga ya, Eliezer juga membantah. Bahkan sempat ada pernyataan Susi tidak tahu pekerjaan Kuat Ma'ruf. Dengan sedekat itu ya. Lalu kemudian dikatakan Susi juga menganggap anak bungsu Putri itu anak kandung. Sempat ada pernyataan seperti itu. Yosua tidak memiliki kamar di rumah Saguling padahal punya. Kemudian Susi tidak tahu Kuat Ma'ruf dan Yosua bertengkar di lantai 1 karena berada di lantai 2. Kenapa tahu apa yang terjadi di lantai 1? Lalu kemudian mengaku mengatakan juga Eliezer mentegur Yosua saat akan mengangkat Putri Chandrawati di Magelang padahal tidak terjadi. Seakan-akan tidak tahu apa-apa, tapi kemudian memberikan satu hal yang sangat krusial gitu ya. Makanya dijawabnya dengan menunduk. Pada saat pembantahan tadi statement A, B, C, D, E, F, G itu dibacakan, kita lihat videonya semua nunduk. Gerakan tubuhnya udah benar-benar nunduk, udah nunduk dalam banget. Udah nggak berani natap mata. Membaca ada perasaan bersalah nggak dari? Jadi kalau nunduk itu, orang nunduk itu pertama ya macam-macam ya. Ada yang namanya malu, ada yang namanya rasa bersalah, ada juga pengalaman emosional. Gitu loh. Yang jelas tidak berani natap mata. Jadi statement tadi A, B, C, D, E, F, B, semua apapun bohong itu nunduk, dalam banget nunduknya. Dan itu terbaca. Oke, dengan kondisi seperti ini Ibu Susi mungkin terakhir ya. Bagaimana harapan LPSK untuk menciptakan saksi-saksi yang memang kredibel dan bisa membantu mengungkap kebenaran, Ibu Susi? Ya, yang pertama memang tidak mudah ya Mbak ya, tidak semua
menjadi saksi kadang juga berat ya. Saya pernah menjadi saksi dan itu tidak mudah di awal, tapi setelahnya pasti mudah. Yang berikutnya yang perlu dikuatkan adalah berani untuk mengungkap kejahatan, dan itulah adanya LPSK. Kami memberikan perlindungan kepada saksi-saksi dan korban yang mau bersaksi dan memang bersaksi dengan itikat baik untuk mengungkap kejahatan. Kalau tidak ada hal demikian ya kita nggak mungkin memberikan perlindungan, karena kan esensi perlindungan saksi dan korban itu diberikan adalah dalam konteks untuk mengungkap kejahatan, dalam konteks proses penegakan hukum pidana. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi diharapkan harus berani ya, walaupun harus melawan misalnya atasannya sendiri begitu ya. Ya, meskipun itu berat ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal perlindungan, teknis perlindungan yang bisa kita jalankan gitu. Oke, terima kasih Bu Susi. Bu Elsa, apa yang bisa diperbaiki dari ke depannya untuk sidang ini? Iya kan kita bisa melihat ya, KUHP itu kan tahun 1981 yang sebetulnya udah ketinggalan zaman. Ya. Yang itu yang memang kita untuk melakukan itu terhadap saksi-saksi kunci. Saksi kunci berbeda dengan saksi mahkota. Saksi mahkota kan dalam tahanan. Kalau saksi kunci itu punya kewajiban dari jaksa untuk melindunginya dan diberikan isolasi, bukan berarti harus dipenjara. Nah, mungkin kita bisa menggunakan lembaga LPSK ini, tetapi LPSK definisinya berbeda karena itu memang harus KUHP dan LPSK ini harus ada kewenangan diberikan lebih kewenangan. besar kewenangannya. Apa aja, jadi tanpa diminta pun kalau ini memang harus untuk mengungkapkan sesuatu yang harus diisolasi. Saya bilang isolasi ya, bukan ditahan ya. Bukan ditahan. Isolasi dia. Oke. Baik, Mbak Febi terakhir daripada orang lain gitu loh. Baik, Mbak Febi terakhir apa yang diharapkan dari sidang ke depannya? Ya, kalau saya mengharapkan dari kemarin ini kita fokus ke 340 saja. Hakim, jaksa, tolong fokus ke 340-nya. Karena banyak yang mengatakan ini sudah gampang 340, tapi jangan salah loh. Karena peluru mana sih yang menyebabkan kematian? Peluru siapa sih yang menembak? Bagaimana cara menembaknya? Kapan rencananya itu dilakukan? Nah, ini yang sebenarnya belum tergali dengan baik. Jadi tolong fokus ke 340-nya karena sesungguhnya dakwaan ini adalah 340 dan 338 itu. Luar biasa, terima kasih Mbak Febi Mutiara Nelson, terima kasih Mbak Poppy Amalia, terima kasih juga Bu Elsa Syarif, terima kasih juga Ibu Susila Ningtyas sudah bergabung langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Kita kembali lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.